Anda termasuk orang yang percaya pada santet? Atau percaya ada orang pintar yang bisa melihat suatu kejadian di masa depan? Apakah Anda percaya ada orang yang bisa mengobati dari jarak jauh? Tentu saja ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Di semua kehidupan masyarakat modern, fenomena-fenomena yang sulit untuk dibuktikan ini dikenal sebagai paranormal. Atau mungkin justru Anda sendiri pernah mengalami fenomena paranormal atau hal-hal yang aneh dan luar biasa dalam hidup Anda. Sebuah pengalaman yang benar-benar sangat berbeda dari kehidupan Anda biasanya. Misalkan, Anda merasa seperti berubah menjadi orang lain. Atau mungkin Anda pernah mengalami pengalaman seram dan menakutkan seperti melihat hantu, atau merasa seakan berada di dunia lain. Atau dalam tidur Anda bermimpi ada gempa dan ternyata kemudian ada gempa sungguhan. Pengalaman-pengalaman aneh atau luar biasa tidaklah eksklusif. Banyak orang pernah mengalaminya. Kita bisa mengalami hal-hal seperti itu hampir dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Bagaimanapun, pengalaman luar biasa itu merupakan bagian dari pengalaman psikologis manusia. Oleh sebab itu, fenomena paranormal layak dan perlu untuk dikenakan kepada publik secara terbuka, cermat, dan hati-hati. Apalagi dalam ilmu psikologi juga sudah terdapat cabang tersendiri yang khusus mempelajari tentang fenomena paranormal, yaitu parapsikologi. Dalam video pertama channel Dupawangi, kita akan menyuguhkan sebuah kisah nyata seorang teman yang mengalami kejadian aneh ketika dia dan dua teman kerjanya hendak pulang ke rumah dengan berjalan kaki melewati jalanan kampung yang gelap dan seram. Kita sebut saja nama mereka Si Gondrong, Borek, dan Marpaung. Bagaimana kisah aneh dan menarik yang pernah mereka alami pada tahun 2010-an itu? Mari kita simak bersama-sama. Diganggu setan keder. Suatu hari, Gondrong, Borek, dan Marpaung sedang dalam perjalanan pulang ke rumah mereka setelah menyelesaikan pekerjaan borongan mengecat rumah di daerah K. Karena tempat kerjaan itu tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka, maka ketiga pekerja bangunan itu pulang pergi dengan berjalan kaki. Kebetulan waktu itu malam Jumat. Mereka pulang selepas maghrib melewati jalanan kampung yang gelap dan sepi. Di kiri kanan jalan ditumbuhi pohon bambu yang rimbun dan lebat. Ketika mereka melewati sebuah pemakaman umum, suasananya menjadi terasa bertambah seram. Tetapi mereka berjalan santai seperti biasa tanpa merasa takut atau seram. Karena kelaparan, mereka jalan kaki sambil makan mie instan mentah yang diremukkan bungkusnya. Sekali mereka ngobrol dan bercanda. Tak berapa lama ketika pemuda itu sampailah di sebuah jembatan gantung yang menghubungkan daerah K dengan daerah B. Mereka berjalan melewati jembatan gantung itu sambil terus bercanda. Di bawah jembatan terdengar suara air sungai Ciliwung yang mengalir cukup deras membelah kegelapan malam menuju Laut Jawa. Sesampai di seberang sungai, tidak seperti biasanya malam itu mereka memutuskan untuk pulang melewati sebuah jalan pintas. Meskipun jalanannya lebih sepi, tetapi mereka akan lebih cepat sampai ke tempat tinggal mereka. Setelah berjalan sekitar 500 meter, sampailah mereka di sebuah pertigaan. Mereka melihat ada seorang anak kecil berdiri sendirian di pinggir jalan. Karena suasana jalanan yang gelap, mereka merasa ragu. Si Gondrong kemudian bertanya kepada anak kecil itu arah ke jalan raya. Tetapi anak itu tidak menjawab sama sekali. Ia hanya menatap aneh ke arah ketiga pemuda itu. Si Gondrong menggerutu dalam hati. Dasar bocah gak sopan, ditanya orang malah diam. Mereka bertiga melanjutkan perjalanannya tanpa memperhatikan anak itu lagi. Tetapi rupanya tanpa sadar, Gondrong dan kedua temannya telah salah jalan. Entah bagaimana, setelah mereka berjalan beberapa puluh meter dari pertigaan itu, tiba-tiba mereka sampai di sebuah tempat yang sangat asing. Mereka melihat ada sebuah rumah besar yang mewah dengan halaman yang luas. Di halaman depan rumah itu nampak ada sekumpulan orang yang sedang berdiri atau duduk-duduk saja. Tetapi anehnya wajah mereka seperti pucat dengan pandangan yang kosong.
Meskipun ada banyak orang di sana, suasana rumah itu terasa seram dan sunyi. Tanpa berpikiran apa-apa, si Gondrong dan teman-temannya bergegas meninggalkan tempat itu. Namun anehnya, setelah berjalan tak jauh dari rumah itu, mereka tiba-tiba sampai kembali di jembatan gantung yang tadi telah mereka lewati. "Perasaan tadi kita sudah lewat jembatan ini," kata si Gondrong penuh keheranan. "Iya, kok aneh ya?" sahut si Borek dan Marpaung bersamaan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan perasaan aneh dan bingung. Pikiran mereka mulai kalut dan tidak karu-karuan. Jantung mereka pun berdetak kencang. Tanpa sadar langkah kaki mereka bertambah cepat, bahkan setengah lari. Ketika sampai di pertigaan gelap, mereka melihat anak kecil itu masih nampak berdiri di sana sambil terus menatap diam ke arah mereka. Namun tiba-tiba anak kecil itu tersenyum dan menampakkan wajahnya yang seram. Nyali ketiga pemuda itu pun langsung menciut. Lalu tanpa apa-apa mereka berlari ketakutan. Dan sekali lagi mereka melewati rumah besar yang tadi telah mereka temui. Di rumah itu masih nampak terlihat banyak orang dengan wajah aneh berdiri di sekitar halamannya. Salah satu dari mereka menengok ke arah Gondrong dan kedua temannya sambil tersenyum. Namun tiba-tiba wajah orang itu berubah menjadi seram. Ia berkata dengan suara setengah mengharap, "Kalian mau kemana?" Ketiga pemuda yang sudah ketakutan itu pun tidak berani berkata apa-apa. Mereka mempercepat lari mereka meninggalkan tempat itu. Dan sekali lagi mereka kembali sampai di jembatan gantung tadi. Meskipun lutut mereka gemetaran dan nyaris tidak bisa bergerak, mereka terus berlari sebisa mungkin untuk menyeberangi jembatan gantung itu. Setelah sampai di seberang sungai, mereka berbelok ke arah lain. Mereka memutuskan untuk mengikuti jalanan yang biasa mereka lalui setiap harinya. Akhirnya mereka sampai di sebuah perumahan dengan jalanan yang lebar dan terang. Nampak beberapa kendaraan dan orang yang berlalu lalang. Meskipun jantung masih berdegup kencang dan napas tersengal-sengal, namun mereka terus melanjutkan perjalanan mereka pulang ke rumah mereka masing-masing dengan perasaan sangat lega. Mereka berjalan tanpa banyak bicara. Dalam hati mereka bertanya-tanya tentang kejadian yang baru mereka alami. Sedikit penjelasan rasional. Seorang ahli psikologi klinis menyatakan bahwa fenomena atau peristiwa yang dialami oleh Gondrong dan kedua temannya disebabkan oleh apa yang disebut sebagai divided attention, yaitu karena adanya perhatian yang terbagi-bagi. Ada hal-hal yang telah mempengaruhi mereka hingga tak fokus memperhatikan lingkungan sekitar, sehingga mereka kurang waspada, sehingga tanpa sadar mereka telah memasuki alam lain. Beruntungnya mereka berhasil segera keluar dan selamat dari jebakan alam gaib dan kembali ke alam manusia.